Suatu hari di kota Palembang, tepatnya di SMA swasta Akarjati, ada seorang siswa baru yang lugu. Ia merupakan laki-laki bertubuh ramping dan mempunyai tinggi yang standar. Rambut ikalnya yang cukup panjang menutupi kedua alisnya yang lumayan tebal. Kedua bulu matanya yang lentik menarik minat beberapa siswi terhadapnya. Pandangannya yang polos membuat orang-orang tak percaya bahwa ia merupakan murid SMA. Terlebih lagi, wajahnya yang benar-benar tipikal wajah bayi, tapi agak sedikit tajam, menambah ketidakpercayaan semua orang. Namun, semakin mereka mengenal ia, semakin banyak pula caci maki yang mereka berikan kepadanya. Karena apakah mereka melakukan tindakan tercela itu? Itu semua karena siswa yang lugu itu mereka anggap sebagai orang yang bodoh dan menyebalkan. Ia banyak bertanya, seolah-olah tidak pernah tahu akan hal yang ditanyanya itu. Bahkan, untuk sekedar pengetahuan umum pun, ia tidak tahu. Maka dari itu, mereka menganggapnya sebagai orang yang bodoh dan tak berpengetahuan. Padahal, ia hanya tak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup dikarenakan mengalami kecelakaan sekitar setengah tahun yang lalu sebelum ia tamat SMP. Satu semester pun telah terlewat. Setelah ia memasuki jenjang SMA, semakin banyak cacian dan makian dari teman-teman sekolahnya. Bahkan, setengah tahun ia menjalani kehidupan siswa SMA, ia terus mengalami tekanan batin karena ejekan teman-teman sekolahnya. Tidak ada satupun yang mengajak yang berbicara. Bahkan, hanya sekedar bertegur sapa dengan ramah pun tidak ada. Ataupun membahas perihal materi pelajaran juga tidak ada. Karena mereka menganggap berdiskusi dengannya sama saja buang-buang waktu. Karena anak itu tidak dapat memahami materi secepat orang lain pada umumnya. Namun, ia tetap tegar menghadapi kesulitan yang ia alami. Salah satu poin positif atau kelebihannya adalah kesabaran. Kemampuannya dalam kekurangan ilmu pengetahuan ia tutupi dengan semangat belajar yang tinggi, seolah-olah semangatnya itu tidak pernah terpakai sebelumnya. Kecakapannya ia latih dengan menyimak segala sesuatu dengan lebih fokus lagi. Fokus yang melebihi biasanya yang ia lakukan, sehingga ia dapat mengejar ketertinggalannya. Akan tetapi, selama setengah tahun itu ia berusaha, usahanya tersebut tidak dihargai. Nilai pelajaran yang ia dapatkan dengan sepenuh hati bekerja keras tidak dapat mengembalikan citra bodohnya di depan publik sekolah. Sungguh lelah rasanya, tetapi ia tetap berjuang dengan penuh keyakinan agar kedua orang tuanya tidak lagi merasa sedih saat melihat anak semata wayang mereka seperti itu. Kelinglungannya membuat para tetangga pun ikut menghujat kedua orang tua anak itu, meskipun mereka mengetahui bahwa ia terkena musibah. Maka dari itu, ia akan tetap berjuang dengan sekuat tenaga untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Dengan tekad yang semakin besar, Gilang, nama anak yang lugu itu, akan menghadapi kesulitan dari kehidupan SMA yang lebih besar lagi daripada sebelumnya. Sedingin angin pagi yang berhembus, embun menghampiri lingkungan rumah kedua orang tua Gilang. Meskipun matahari belum terbit dan menampakkan kemilaunya, Gilang telah terbangun dari tidurnya dan telah bersiap untuk pergi ke sekolah SMA swasta Akarjati. Dengan santun, dia pamit kepada kedua orang tuanya dan segera berangkat ke sekolah dengan senyuman yang merekah. Dari rumah ke SMA, tempat ia bersekolah berjarak cukup jauh. Meski begitu, ia tetap tidak mau diantar oleh ayahnya karena tahu ia bahwa ayahnya juga sibuk dan tidak mau merepotkan beliau. Mentari mulai bersinar ketika ia telah tiba di depan gerbang sekolah. Gilang berpikir bahwa ialah
yang pertama kali datang ke sekolah kembali. Namun, pikirannya ternyata salah tatkala melihat seorang gadis SMA telah berjalan menuju masuk gedung kelas 10. Ia cukup heran karena tidak pernah melihat gadis itu sebelumnya. Walaupun begitu, ia tidak mau ambil pusing dan segera memasuki gedung yang sama dengan siswi tadi. Saat kelas berlangsung, ada pengarahan dari OSIS kepada setiap angkatan. Dikarenakan acara kemerdekaan Indonesia yakni 17 Agustusan. Setiap kelas wajib mengikuti lomba dan berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang akan diadakan. Acara tahunan ini juga sangat dinanti-nantikan oleh setiap orang, terutama bagi para murid kelas 10 yang ingin merasakan meriahnya suasana lomba 17-an saat SMA. Begitupun bagi Gilang yang tahun lalu saat masih SMP tidak dapat mengikuti acara karena kecelakaan. Hal tersebut membuatnya tidak dapat mengikuti lomba Agustusan. Belum lagi karena musibah tersebut membuat otaknya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Maka dari itu, Gilang sangat ingin ikut serta dalam perlombaan. Akan tetapi, sekali lagi hambatan menghadangnya kembali muncul. Ia tidak diperbolehkan teman-teman sekelasnya untuk ikut lomba 17 Agustus dikarenakan akan membuat malu nama kelas 10 IPS 3, kelas mereka tahun ini. Mau tak mau, ia hanya bisa terdiam tak berdaya dan menerima keputusan sepihak dari teman sekelasnya itu. Hatinya merasa sangat sedih, namun ia tidak ingin kesedihan itu mempengaruhi perkembangan belajarnya. Ia berpikir positif bahwa mungkin tahun depan ia dapat mengikuti lomba 17-an bersama dengan yang lain. Beberapa hari kemudian, hari yang ditunggu oleh banyak orang telah tiba. Suasana di SMA swasta Akarjati sangatlah ramai. Tetapi, tak seperti biasanya, hari ini Gilang berangkat ke sekolah dengan agak terlambat. Ia berjalan dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya. Berbeda dengan suasana yang ramai, hatinya sedang dilanda rasa sedih karena tidak dapat menikmati kemeriahan pada hari kemerdekaan Indonesia ini. Saat ia datang, ia dapat melihat raut-raut wajah kesulitan beberapa orang. Ia mendengar bahwa bendera sangsaka merah putih yang baru belum sampai di tujuan karena terjebak macet. Bendera lama juga tidak disimpan karena sekolah telah memesan ke penjahit handal untuk membuat bendera merah putih yang baru. Gilang yang tak tahu apa-apa tiba-tiba diminta oleh wakil kepala sekolah yang kebetulan melihatnya baru datang. Kepala sekolah mendapat tugas dinas keluar kota selama 1 minggu. Jadi, tanggung jawab beralih kepada wakil kepala sekolah. Gilang pun diberi amanah untuk segera menjemput sangsaka merah putih. Ia berlari dengan sekuat tenaga sembari mengingat arahan yang telah diberikan oleh wakil kepala sekolah. Selang beberapa waktu, Gilang bertemu dengan mesin penjahit di simpang lampu merah dan ia segera membawa bendera yang telah diberikan. Peluh air keringat dan napas tak beraturan membuat kepalanya menjadi pusing. Namun, karena ia pertama kali di SMA ini telah diberikan amanah, maka ia tidak akan mengecewakan wakil kapsek itu. Sesampainya di sekolah kembali, ia disambut wajah-wajah bahagia yang sebelumnya menampakkan raut wajah kesulitan. Keringat membasahi tubuhnya dan ia menunduk lemas, mencoba mengatur napas. Wakil kapsek kembali melihat ke arahnya dan mengucapkan terima kasih. Lalu menanyakan namanya. Akan tetapi, seseorang memanggil Pak Randi, sang wakil kepala sekolah itu untuk segera bersiap. Gilang yang tak sempat mengucapkan sama-sama dan menyebutkan namanya hanya bisa melihat kepergian Pak Randi yang berjalan menjauhinya. Tak satu pun muridnya melihat kerja kelasnya kecuali satu orang yang baru datang ke sekolah. Tetapi orang itu hanya melewatinya saja dengan semerbak harum bunga mawar yang lembut. Saat upacara selesai, berbagai lomba pun langsung dilakukan atas pengawasan anggota-anggota OSIS. Namun, masalah kembali muncul setelah jam makan siang ketika lomba kembali berlanjut, bergantian dengan lomba lainnya. Kali ini, panggung tempat salah satu perlombaan mengalami pelapukan yang parah di sisi kanan depan. Perlombaan untuk bakat
Perlombaan untuk uji bakat pun terhenti karena itu. Para panitia kebingungan bagaimana untuk mengakalinya. Pasalnya, panggung tempat perlombaan cukup tinggi dan mereka tidak ada tumpukan kayu untuk menambalnya. Gilang yang dari pagi hanya melihat kemeriahan lomba, tanpa sekalipun ikut berlomba, melihat masalah yang ada di panggung itu juga. Ia pun berpikir sejenak dan berjalan cepat meninggalkan panggung lomba. Beberapa saat kemudian, terdengar deritan yang cukup keras dan hal itu mengalihkan perhatian ke sumber suara. Gilang datang membawa sebuah meja yang diseretnya karena cukup berat. Baik wakil Kepsek dan panitia lain menatap heran ke arahnya. Ketika Gilang telah berhenti, mereka berkata kepadanya bahwa mereka telah memikirkan pemikiran yang sama, yaitu memakai meja sebagai penahan di bawah panggung. Tetapi mereka menepis pemikiran itu karena meja kelas terlalu pendek. Bila ditumpuk jadi dua, malah terlalu tinggi. Opsi lain yang mereka pikirkan adalah memakai meja kantin. Namun ide itu juga segera dilupakan oleh mereka karena meja kantin terlampau tinggi dan tidak muat dimasukkan melewati palang besi bawah panggung. Sedangkan Gilang memiliki pemikiran yang agak berbeda. Dengan segera, ia melangkahkan kaki untuk pergi tanpa berkata-kata dan kembali lagi membawa sebuah meja pendek, namun memiliki panjang dan lebar yang hampir sama dengan meja kelas. Semua yang ada di sana cukup terkejut. Pasalnya, mereka tahu meja apa yang dibawa oleh Gilang, namun tak terpikirkan sama sekali oleh mereka. Dengan segera, wakil kepala sekolah, Pak Randi, menyuruh anggota-anggota OSIS untuk membawa dua meja yang sama seperti yang dibawakan oleh Gilang. Tak pernah terpikir di benak mereka untuk juga memakai meja perpustakaan yang berukuran agak kecil dan rendah. Karena perpustakaan sekolah ini sangat jarang dikunjungi dan Gilang malah ke sana setiap harinya. Karena di sanalah tempat ternyaman dan tenteram baginya yang melalui keseharian bersekolah dengan caci maki murid-murid lain. Dengan ide yang tak terduga dari Gilang si anak bodoh yang dicap bodoh, acara lomba pun terlaksana kembali tanpa hambatan lebih lanjut. Dan lagi-lagi hanya satu murid yang melihat usahanya tersebut. Waktu pun telah petang dan perlombaan dilanjutkan esok hari sebagai hari terakhir perlombaan sekaligus pengumuman pengenang dari tiap kategori. Gilang pun pulang dengan senyuman yang merekah. Setidaknya ia telah membantu orang lain dan bisa ia ceritakan kepada kedua orang tuanya agar kekhawatiran mereka terhadapnya sedikit berkurang. Keesokan harinya, Gilang pergi ke sekolah dengan semangat yang tinggi, berharap agar dapat membantu orang lain lagi. Bukannya ia berharap ada lagi masalah saat perlombaan, tetapi ia senang karena dirinya berguna bagi orang lain. Akan tetapi, saat tiba di kelasnya, ia langsung saja mendapat masalah. Ia dituduh mengambil meja perpus yang dipakai untuk menopang panggung yang rusak kemarin oleh teman-teman sekelasnya. Ia dibawa ke ruang BP, dan di sana ada juga wakil kepala sekolah. Mereka mendengarkan cerita yang dibuat oleh teman sekelasnya. Untung saja, wakil Kepsek cukup bijak dan tidak mudah percaya kalau belum ada buktinya. Ia memerintahkan untuk tak ambil pusing perihal hal itu dan segera menyuruh anak-anak lain untuk mengambil kembali meja di perpus menggantikan meja yang telah hilang tersebut. Namun, tak sampai di situ. Berita palsu tentang ia yang membawa pulang meja perpus telah sampai di antara para murid lain. Karenanya, ia telah semakin dicaci maki oleh mereka semua. Ia merasakan kesedihan mendalam dan segera mencari tempat yang tentram selain di perpus. Karena jika ia ke sana, maka mungkin akan dituduh kembali. Ia berkeliling ke sekolah dan menemukan taman yang biasanya ramai. Kini tidak ada orang sedikit pun. Sebab orang-orang itu lagi memeriahkan perlombaan 17-an. Ia memejamkan kedua matanya dan menunduk merasakan angin lembut menerpa wajahnya. Perasaannya yang mulai kacau, mulai agak mendingan.
Dan saat dia membuka mata, ia terkejut bahwa di sebelahnya ada seorang murid yang entah muncul dari mana. Ia bertanya, siapa nama murid itu? Tetapi hanya dibalas dengan kalimat lain. Murid itu adalah seorang siswi yang ia lihat kemarin pagi. Siswi itu jugalah yang melihat usaha-usaha yang telah dikerahkannya kemarin. Siswi itu menceritakan betapa kagumnya ia terhadap Gilang. Seolah tak percaya akan perkataan siswi itu, Gilang terus bertanya dengan ragu. Tak berselang lama setelah itu, Gilang akhirnya merasakan kehangatan bahwa ada yang melihat dan mengerti usaha-usaha yang telah dikerahkannya. Ia pun sangat senang mendapatkan teman yang benar-benar dapat menerima dirinya dengan apa adanya. Dengan itu, mereka pun mulai untuk saling mengenal. Dengan teman baru, Lisa, Gilang yakin bahwa usahanya selama ini tidaklah sia-sia dan akan terus berjuang hingga akhirnya mendapat pengakuan dari semua orang. Dari cerita ini, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yaitu jangan pernah menyerah, teruslah berusaha, meski kalian diremehkan oleh orang lain. Teruslah melakukan apa yang kalian yakini benar adanya. Karena mereka hanya bisa mencemooh tanpa bisa memberikan bantuan sedikit pun meski hanya kata-kata penyemangat saja. Dan yakinlah bahwa usaha yang telah kalian kerahkan selama ini akan membuahkan hasil yang baik bagi kalian. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton.